Nah, Babe Aldo sekarang kena batunya. Bahkan di Twitter lagi trending, tangkap Babe Aldo. Dan sekarang ini Babe Aldo juga dicari emak-emak, suruh nangkep yang menyebar hoax. Kami mendukung vaksin untuk anak-anak. Pak Polisi, tangkap aja tuh penyebar hoaxnya, ya enggak? Ya, tangkap. Tuh, anak sendiri mau divaksin. Kenapa? Tangkap. Ayo, tangkap yang menyebar hoax. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kena batunya, tangkap Babe Aldo trending. Sosok Ali Ridho Assegaf alias Babe Aldo saat ini tengah viral diperbincangkan netizen di dunia maya. Menjadi topik populer di Twitter dan ramai digaungkan narasi hashtag tangkap Babe Aldo. Sosok Ali Ridho Assegaf alias Babe Aldo dinilai melakukan tindakan provokasi berita hoax kepada masyarakat Indonesia. Kebanyakan netizen menganggap bahwa tindakan Ali Ridho Assegaf alias Babe Aldo bukan hanya membuat keonaran saja, melainkan sudah melanggar hukum. Buat rusuh, buat gaduh, tangkap dan penjarakan, tangkap Babe Aldo, tulis akun Wayan. Sebelumnya diketahui bahwa sosok Ali Ridho Assegaf alias Babe Aldo sempat melakukan ucapan kontroversial yang mengklaim bahwa vaksin Sinovac belum diuji untuk anak-anak. Segera periksa siapapun yang sudah menyebarkan hoax vaksin belum diuji pada anak-anak dan menghasut orang untuk tidak melakukan vaksin kepada anak-anak karena sudah membuat gaduh sehingga banyak ibu-ibu yang takut kalau anaknya divaksin. Ramaikan ya biar sampai di Humas Polri. Lestio Sigit tangkap Babe Aldo, tulis akun Kusnul. Salah satu akun N juga mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ali Ridho Assegaf alias Babe Aldo adalah delik pidana, bukan delik aduan, maka polisi seharusnya menangkap karena sudah menyebarkan berita hoax. Babe Aldo menantang dilaporkan ke polisi. Hoax adalah delik pidana, bukan delik aduan, maka polisi seharusnya menangkap Babe Aldo akan hoax soal vaksin Sinovac belum diuji coba ke anak-anak. Faktanya Sinovac sudah diuji coba ke anak-anak di Humas Polri. Tangkap Babe Aldo, tulisnya. Hingga artikel ini dibuat, jumlah cuitan hashtag tangkap Babe Aldo sudah mencapai 14.000 tweet. Diketahui, pendiri Majelis Penderitaan Rakyat Ali Ridho Assegaf alias Babe Aldo menanggapi soal tudingan bahwa dirinya adalah penyebar hoax soal vaksin. Ia menantang orang yang menuding untuk membuktikan bahwa dirinya menyebar hoax. Bahkan, Babe Aldo juga menantang orang yang menudingnya untuk melaporkan dirinya jika memang dianggap hoax. Sebagaimana diketahui, Babe Aldo menentang pemaksaan vaksin kepada masyarakat, utamanya kepada anak-anak. Ia berargumen bahwa tingkat kesembuhan anak-anak yang tertular penyakit adalah lebih dari 99%. Tingkat kesembuhan anak Indonesia dari penyakit yang disebut COVID 99% katanya. Dikutip dari terkini.id dari video yang diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis 13 Januari 2022. Dan itu tidak boleh ada pemaksaan vaksin. Itu yang kita kejar. Ternyata mereka Kemenkes bersembunyi. Jadi mereka memang sedang menargetkan anak-anak kalian, sambungnya. Dalam video tersebut, Babe Aldo lantas meminta kepada orang-orang di depannya untuk menjaga anak-anak mereka. Bahkan, ia menyarankan bahwa jika anak-anak diancam tidak boleh sekolah jika tidak vaksin, maka lebih baik orang tua memberhentikan anak sekolah. Berhenti sekolah, cabut anak kalian dari sekolah, serunya yang kemudian disambut persetujuan orang-orang di depannya. Babe Aldo lantas menyindir bahwa pihaknya hanya ingin menjelaskan mengapa anak dipaksa vaksin, namun Kemenkes tak menemui mereka. Ia menyindir bahwa Kemenkes sepertinya takut adu data dan pengecut sebab sudah berjanji diskusi, namun ujungnya tak menemui mereka. Kita di media dibilang kita penyebar hoax. Buktikan kalau gua menyebar hoax, laporin gue, tandas Babe Aldo. Diketahui beredar sebuah video melalui pesan WhatsApp yang memperlihatkan seorang pria sedang memberikan informasi terkait vaksin Sinovac. Pada awal video, pria itu mengklaim bahwa vaksin Sinovac yang beredar di Indonesia belum dilakukan uji coba kepada anak-anak.
Faktanya, merujuk pada lembar fakta Faksheet untuk tenaga kesehatan persetujuan penggunaan darurat Coronavac, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Indonesia telah mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat pemberian Coronavac terhadap orang usia 6 tahun ke atas. BPOM telah menerima dan mengkaji laporan-laporan ilmiah pada setiap vaksin yang diberi izin. Hal tersebut disajikan secara terbuka di laman BPOM. Pada naskah perizinan yang diterbitkan BPOM, usia penerima vaksin telah diupdate secara berkala berdasarkan hasil laporan ilmiah dari uji coba yang telah dilakukan. Adapun berdasarkan laporan hasil uji coba pemberian vaksin pada anak-anak yang dilakukan di Cina, di mana mempertimbangkan keamanan dan imunogenitas hingga 3 bulan, maka ditetapkan vaksin dapat direkomendasikan untuk anak kelompok usia 6 hingga 17 tahun. Pemberian vaksin pada anak 6 hingga 17 tahun yang direkomendasikan oleh 2 dosis untuk interval 4 minggu, masing-masing dosis setengah mili. Sementara untuk anak usia 3 hingga 5 tahun, vaksin belum dapat direkomendasikan karena jumlah subjek studi klinik dan pada data pasca pemasaran belum memadai sehingga belum dapat dipastikan efikasi dan keamanan pada populasi ini. Diketahui sebelumnya pegiat media sosial Babe Aldo pada hari ini Kamis 13 Januari 2022 memimpin demonstrasi massa yang tergabung dalam aliansi Rakyat Menggugat di depan gedung Kementerian Kesehatan Kemenkes Jakarta. Aksi tersebut kemudian menjadi perbincangan di jagat maya Twitter. Tuntutan pada aksi itu adalah menolak pemaksaan vaksin. Nah, pada salah satu video yang beredar, Babe Aldo nampak berbicara dengan lantang menolak pemaksaan vaksinasi di aksi tersebut. Ini informasi penting buat rakyat Indonesia. Sebarkan ke semua medsos kalian. Kalian berhak menolak pemaksaan vaksin. Kenapa? Karena Kemenkes tidak berani berdiskusi dengan kami rakyat Indonesia, kata Babe Aldo dalam video tersebut. Kemudian dia pun menentang semua pihak, termasuk Kemenkes untuk melaporkan dirinya. Dengan tegas dia mengatakan bahwa Kemenkes bermain bisnis vaksin. Dan saya menantang semua pihak, baik Kemenkes atau orang-orang yang menjadi endorses vaksin. Laporin gue. Kalau kalian gak laporin gue bakal bikin laporan buat gue diri sendiri. Bahwasanya Kemenkes bermain dengan bisnis rakyat Indonesia dengan vaksin, ujar dia. Lebih lanjut, Babe Aldo pun menyatakan bahwa Kemenkes sedang menargetkan anak-anak untuk divaksin. Dia lantas meminta para orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Tingkat kesembuhan anak di Indonesia dari penyakit yang disebut COVID 99% lebih, dan itu tidak boleh ada pemaksaan vaksin. Itu yang kita kejar. Ternyata mereka Kemenkes bersembunyi, jadi mereka memang sedang menargetkan anak-anak kalian. Babe Aldo kemudian mengajak para emak-emak untuk mengeluarkan anaknya dari sekolah jika dipaksa vaksin. Kalau memang kalian diancam tidak boleh sekolah, kalau tidak vaksin berhenti sekolah, cabut anak kalian dari sekolah. Anak-anak kita anak-anak sehat, bukan anak-anak yang dipaksa vaksin. Kita minta penjelasan kenapa anak-anak harus divaksin. Mereka takut adu data, mereka pengecut imbuhnya. Dan buat guru-guru yang maksa anak-anak vaksin, mana dari kalian yang mau tanggung jawab, katanya lagi. Di penghujung video tersebut, Babe Aldo dengan tegas mengatakan bahwa Kemenkes adalah seorang mafia. Kesimpulannya, di dalam Kemenkes adalah seorang mafia yang tidak berani ketemu dengan rakyat, pungkas Babe Aldo. Video Babe Aldo protes menolak pemaksaan vaksin itu diunggah oleh salah satu pengguna Twitter dengan akun Lesi Sibu. Dia mengatakan boleh saja seorang menolak vaksin, tapi jika sudah memprovokasi masyarakat untuk ikut juga menolak vaksin, itu namanya pembangkangan terhadap konstitusi.